Data terbaru dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan adanya peningkatan kasus HIV di provinsi ini dari tahun ke tahun. Di tahun 2021 tercatat penderita HIV 1.490 kasus. Di tahun 2022 sebanyak 2.069 kasus dan di 2023 sebanyak 2.098 kasus. Sementara itu di tahun 2024 hingga bulan September, jumlah kasus HIV di Sulsel sebanyak 1.600. Dari jumlah itu, Kota Makassar yang terbanyak dengan 702 kasus. Situasi ini menjadi peringatan serius untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya HIV, termasuk pentingnya pencegahan melalui perilaku sehat, di mana salah satu faktor utama yang meningkatkan risiko HIV adalah hubungan seks bebas. Selain melanggar norma sosial dan budaya, perilaku ini juga menempatkan individu pada ancaman besar tertular HIV. Karenanya diperlukan pendekatan komprehensif untuk mengatasi persoalan ini, baik melalui edukasi masyarakat maupun perluasan akses layanan kesehatan. Akses yang mudah ke layanan kesehatan diakui menjadi faktor kunci dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV. Sejak tahun 2021, dana APBN telah dikucurkan untuk peningkatan kapasitas rumah sakit agar dapat melakukan tes HIV sekaligus dapat melakukan pengobatan. Direktur Yayasan Gaya Celebes, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam penanganan HIV, AIDS, dan narkoba, Andi Akbar Halim, mengungkapkan jika Kementerian Kesehatan telah menyediakan logistik yang cukup untuk mendukung penanganan HIV. Namun dirinya menyoroti mekanisme pengadaan logistik yang seringkali menjadi kendala. Kementerian Kesehatan selalu menyatakan logistik itu tersedia. Ya, tapi kan dari sistem pengadaan logistik itu ada mekanisme, toh? Ada permintaan, ada laporan, ada perencanaan. Ini yang harus diperbaiki. Jadi kalau ada daerah bilang ini kurang anunya, harus ditanya bagaimana perencanaannya. Ada enggak prediksi kamu berapa kebutuhan kamu? Pernah enggak membuat flow untuk permintaan? Kan sistem permintaan dari paling dasar ya, dari puskesmas misalnya ke Dinas Kesehatan Kota, Dinas Kesehatan Kota ke provinsi ke Kemenkes. Kemenkesnya selalu bilang tersedia logistik di sini. Distribusinya bukan persoalan distribusi. Yang tadi saya bilang perencanaan dari dasar. Ya, puskesmasnya merencanakan enggak? Dia mengerti enggak prediksi kebutuhan obat untuk orang HIV di wilayahnya seberapa banyak? Dan kadang-kadang ini enggak dilakukan. Sehingga ODIF yang ada di sini merasa, kenapa enggak ada obatnya itu? Padahal kalau dia lakukan mekanisme perencanaan, permintaan, laporan, ya pasti di-drop. Karena dropnya juga begitu, Kemenkes, provinsi, kabupaten kota, vaskes. Ditambahkan Andi Akbar, keterbatasan dalam perencanaan dasar oleh fasilitas pelayanan kesehatan ini berdampak pada distribusi logistik yang tidak merata. Hal ini dapat menghambat upaya penanggulangan HIV di tingkat daerah. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, khususnya sel darah putih. HIV dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. HIV itu sendiri dapat ditularkan melalui hubungan seksual, penularan dari ibu ke bayinya, darah dari jarum suntik yang tercemar HIV, transfusi darah yang tercemar HIV, penggunaan peralatan tato yang tidak disterilkan, serta memiliki penyakit menular seksual lainnya seperti chlamydia. HIV dapat dicegah dan diobati tetapi belum dapat disembuhkan. Karena itu, pentingnya edukasi masyarakat tentang risiko perilaku berisiko tinggi dan pentingnya pemeriksaan dini. Selain itu, layanan kesehatan yang proaktif dalam menyediakan tes HIV dan konseling juga menjadi langkah penting untuk mengendalikan penyebaran penyakit ini. Rahmatia Ifaisyah Rahman, Unhas TV.